Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muksina SPD, bertugas di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Sekaligus, saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Malang, Sekolah Pasca Sarjana. Kesempatan kali ini, saya melakukan aksi PPL di kelas 74 menggunakan model pembelajaran PJBL dan PBL. Selamat menonton. Tentang cara pembuatan biopori. Ibu mau ngecek nih, apakah hadir semua kelas 74 siswanya? Oke, Alimah terus. Tapi ini terus. Harapkan tadi, oke. Nah, kita doakan semua yang tadi akan diberikan Tuhan ya. Dan mulai pelajaran supaya ilmunya bermanfaat. Ibu minta ketua kelas pimpin doa, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Siap, doa mulai. Santai. Kita akan membuat sebuah project. Nah, anak-anak ibu akan menjadi seorang peneliti, membuat suatu alat, ya. Nah, kita akan melakukan penyelidikan. Nah, dengan SITA, dengan urutan kegiatannya, yang pertama itu adalah penentuan pertanyaan, kemudian mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor peserta didik, menguji hasil, dan mengevaluasi pengalaman kita dalam membuat proyek. Selanjutnya, jadi pelajaran sebelumnya kita sudah bisa mengetahui ya, apa penyebab pencemaran tanah, apalagi dampak pencemaran tanah, kemudian upaya mengatasi pencemaran tanah. Iya, belajar. Nah, jadi sebagai motivasi untuk hari ini, jadi tugas manusia di planet bumi itu adalah menempati, merawat, memanfaatkan yang tidak boleh merusak. Tetapi akibat ulah manusia tidak menyebabkan terjadinya pencemaran tanah, ya kan? Nah, manusia diberi kemampuan dan oleh Tuhan untuk meminimalkan dampak yang muncul, kemudian melakukan upaya pengendalian dampak pencemaran tanah. Nah, apa yang bisa kita lakukan, ya kan? Berarti kita sebagai manusia kita bisa melakukan upaya itu. Ya, lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ibu minta bantuan nih. Coba bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Habibi, ibu minta tolong bacakan berdiri. Oke, yang lain menyimak. Ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Apabila kita sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran ini, maka pembelajaran kita akan kasih. Jadi fase yang tadi pertama itu penentuan pertanyaan mendasar. Nah, kamu akan mengamati video kondisi lingkungan sekolah pada saat hujan yang berlokasi depan ruang TIK SMP Negeri 7 Tanjung Pinang dan depan kelas 72 sampai 78. Sudah siap untuk menyimak video? Sudah, itu masih videonya nih. Bisa gambar itu di mana? Di mana? Ruang TIK, di depan ruang TIK ya? Nah, siapa yang suka main-main air yang tadi itu kalau hujan? Oh, nyadar sendiri, ya. Begitu kan ya? Ini fakta ya. Ini yang terjadi di sekolah kita. Banjir di beberapa tempat. Nah, jadi dari video yang ibu berikan tadi, apa kira-kira rumusan masalah yang bisa kamu berikan? Apa kira-kira pertanyaan untuk kegiatan kita pembelajaran ini? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Afina, ayo silakan Afina. Apa kira-kira rumusan masalahnya Afina? Bagaimana
cara menanggulangi banjir di sekolah kita. Ya, oke. Ada yang lain? Ada? Kan ada masalah tadi nih. Masalahnya adalah banjir, ya kan? Kira-kira apa pertanyaan yang harus kita selesaikan? Ayo, kakak, apa kak? Cara agar tidak banjir. Oke, apa lagi? Ayo, apa pertanyaan-pertanyaannya? Mengapa terjadinya banjir di sekolah? Mengapa terjadinya banjir di sekolah? Oke, apa lagi? Bagaimana cara mengatasi banjir? Oke, dah. Semua pertanyaan-pertanyaan anak ibu kita simpan. Ini yang akan kita jawab, ya kan? Ini yang akan kita jawab. Kalau banjir ini kan ada kaitannya dengan pelajaran kita sebelumnya. Ya, kenapa kira-kira terjadi banjir itu? Tanahnya sudah tercemar. Kenapa? Karena tanah-tanah di depan ruang itu kan sudah bercampur-campur tanah-tanah bebatuan, kayu-kayu, ya kan? Nah, sudah tidak tercemar. Akhirnya apa? Resapan airnya kurang, daerah resapan airnya kurang. Sehingga kalau hujan, airnya itu nggak bisa meresap. Bensound.com
kemudian hasil yang tadi kamu lakukan sudah di sana diapoinya. Nah, semoga dengan alat yang kita buat tadi bisa sedikit memberi manfaat, ya ya. Tadi kita mengukur di lokasi yang memang sering sering banjir, ya, karena air itu juga tidak mampu menampung genangan air ya dari banjir, ya. Jadi makanya kita memperhatikan. Ya, semoga kamu bisa nanti kita mau tanya apa sih Alvina kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, kemudian apa sih prinsip dari geopolitik ini, Alvina? Mencegah adanya banjir. Bagaimana kira-kira kerja alat ini tadi? Tadi kan kita masukkan alat teorinya. Gimana nanti prinsip kerjanya? Tata sampah itu nanti bagaimana? Coba jelaskan. Oh gitu. Jadi sampah organik itu ketika terurai dia menjadi apa? Makanan bagi biota-biota seperti cacing, ya kan? Nah, jadi ketika cacing itu memakan sampah-sampah organik yang telah terurai, maka di sana terbentuk suatu rantai makanan lagi, sehingga tanah itu menjadi subur. Kalau tanahnya subur, dia mempunyai juga lubang-lubang resapan air, ya kan? Jadi ketika air turun ke permukaan tanah itu nanti akan terserap melalui lubang-lubang resapan air, begitu. Oke, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Mencegah banjir. Selain itu apa? Gimana prinsip kerjanya? Tadi ibu lihat rata-rata semua kelompok sudah melakukan dengan baik ya, berjalan lancar. Ada beberapa kelompok yang salah, ini ya. Tempat penutup botolnya hilang, iya terganti. Nah akhirnya dipakai solusi lain, dibalikkan botolnya. Ya intinya botol tadi kita beri lubang-lubang untuk apa nak? Untuk apa? Untuk menambah penyerapan air. Menambah penyerapan air. Oke, apa lagi? Supaya pasti bisa memakan Apa? sampah organik. Supaya cacing-cacing bisa memakan sampai sampah organik itu ya. Dah, sekarang tadi sudah direkam videonya, video pembuatan alatnya. Dah, ibu minta sekarang kamu membuat suatu video yang nanti kamu share di media sosial kamu, boleh di YouTube. Mau bareng lagi ke pelajaran hari ini, seru nggak pelajaran hari ini? Seru. Kalau di channel ini ada semuanya coba mana? Oke, dah. Akhirnya tercapai juga. Apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran kita? Sudah. Jadi sampai sini dulu.